Sebagai orang top dunia yang terus mendapat sorotan karena penentangannya pada dunia barat dan juga Amerika, Vladimir Putin tentu saja harus hidup dalam keamanan maksimal. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Makanya eksklusivitas untuk menjamin keamanan Presiden Rusia tersebut sangatlah mewah. Bahkan saat bepergian, seluruh aspek yang bersangkutan dengan Putin dieksekusi secara sempurna. Mulai dari kenyamanan, keamanan, hingga kemewahan diperhatikan secara mendetail. Kalau kamu penasaran dengan bagaimana salah satu orang terkuat di bumi ini bepergian, mari kita simak bersama di video kali ini. Mari mulai dengan membahas cara Putin bepergian via udara menggunakan helikopter. Presiden Rusia ini masih menggunakan helikopter Mil-Mi-8 yang sudah mulai dibuat sejak tahun 1960-an. Meski tergolong helikopter tua, namun Mil-Mi-8 memiliki spek yang cocok sebagai helikopter kepresidenan karena kabinnya yang luas, mampu memuat barang bawaan banyak, dan juga memiliki sistem keamanan yang lengkap. Dari beragam foto yang tersebar, kabin helikopter ini dibuat secara custom untuk muat 6 kursi eksekutif mewah dan sebuah meja. Biasanya, ruang kabin digunakan untuk rapat, negosiasi, maupun persiapan lain yang dibutuhkan oleh Putin. Selain itu, ada juga kamar mandi panel kayu yang begitu mewah. Dan tidak lupa, sistem komunikasi canggih yang menghubungkan Putin dengan ibu kota. Kemudian, sistem keamanan helikopter ini mencakup beragam hal, seperti kemampuan menembak flare sebagai pengecoh, sistem anti pengganggu radar, sistem penanggulangan inframerah, dan juga sistem penanggulangan laser. Secara spesifikasi, Mil-Mi-8 tergolong helikopter yang bisa diandalkan terlepas dari usianya yang sudah tua. Kecepatan maksimumnya di angka 250 km per jam. Kemudian daya jelajahnya 495 km dengan ketinggian maksimal 5 km. Untuk daya angkut, Mil-Mi-8 bisa membawa barang hingga 4 ton. Kemampuan ini cocok untuk berbagai hal, seperti membawa logistik untuk bantuan bencana hingga pemasangan senjata kebutuhan perang. Biasanya helikopter Mil-Mi-8 ini digunakan oleh Putin untuk beragam kegiatan yang jaraknya itu dekat dari Moskow, ibu kota Rusia. Dari helikopter, mari berpindah ke pesawat kepresidenan. Pesawat kepresidenan Rusia menggunakan pesawat Ilyushin Su-96-300 PM yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan perjalanan presiden. Secara spesifikasi, di atas kertas, pesawat Ilyushin 96 ini memiliki kecepatan maksimal yang mencapai 870 km per jam, daya jelajah mencapai 10.000 km dengan daya muat mencapai 58 ton. Dalam pesawat kepresidenan ini, Putin menikmati berbagai fasilitas mewah, mulai dari kamar utama yang dilengkapi oleh kursi kerja dan juga sofa empuk. Desainnya mengambil gaya neoklasik dengan paduan warna putih dari kulit sintetik dan juga ornamen berwarna emas. Selain itu, ada juga ruang rapat dan konferensi yang memiliki desain yang sama. Masih banyak hal yang disembunyikan tentang layout dan fitur ruangan dari pesawat kepresidenan Rusia. Rahasia ini tentu saja untuk menjamin keselamatan dari sang presiden. Salah satu fitur unggulan yang masih menjadi rumor besar adalah sistem komunikasi canggih yang digunakan oleh pesawat kepresidenan tersebut. Sistem komunikasi ini dirumorkan menggunakan satelit komunikasi yang mampu menghubungkan Putin dengan Moskow dan juga negara sekutu. Bahkan, rumor lebih lanjut dispekulasikan kalau sistem komunikasi ini bisa memberi pesan terenkripsi dari Putin untuk pengendalian hulu ledak nuklir Rusia. Nah, berfokus pada fitur keamanan yang digunakan oleh pesawat kepresidenan Rusia, pesawat ini menjaga kerahasiaan tentang perjalanan Putin keluar dari Rusia. Pesawat baru disiapkan beberapa saat sebelum keberangkatan dan hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Saat terbang pun, pesawat ini juga tidak terbang sendiri dan mendapat pengawalan dari jet tempur. Salah satu momen tersebut terjadi di akhir tahun 2023 kemarin saat Putin berkunjung ke Uni Emirat Arab dan juga Saudi untuk membicarakan tentang perang di Gaza. Pada momen tersebut, pesawat kepresidenan Putin dijaga ketat oleh 4 unit jet tempur Su-35
Dari keterangan Dmitry Peskov sebagai sekretaris pers Presiden, pengawalan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dari Presiden Putin di dalam kawasan yang tengah tidak stabil. Pernyataan ini banyak dihubungkan tentang penjagaan ketat dari serangan Israel dan juga Amerika yang memang berada di kawasan tersebut. Mendengar segala kemewahan dari pesawat kepresidenan Rusia, pesawat ini tentu bukan tidak bercelah. Pada tahun 2005, pesawat ini pernah dilarang terbang dan diganti dengan pesawat cadangan karena kesalahan teknis dalam sistem pengeremannya. Makanya di tahun 2010 sebenarnya Rusia berencana mengganti pesawat kepresidenan mereka menggunakan Sukhoi Superjet 100. Namun sampai sekarang pergantian tersebut tidak terrealisasikan. Nah, setelah mendarat menggunakan pesawat kepresidenan, sekarang kita ke kendaraan darat yang digunakan oleh Putin, yaitu mobil kepresidenan yang selalu standby di lapangan terbang. Mobil kepresidenan yang digunakan oleh Putin sekarang adalah Aurus Senat Limousine yang menggantikan mobil kepresidenan sebelumnya, yaitu Mercedes-Benz S600 Guard Pullman. Mobil ini dikembangkan langsung oleh Rusia dengan dorongan pribadi dari Putin dan kemudian digunakan sebagai mobil kepresidenan di tahun 2018. Dari apa yang diketahui, mobil kepresidenan ini memiliki interior yang begitu mewah. Desainnya selalu sama seperti limosin orang kaya, di mana ada 4 kursi yang saling berhadapan. Desain ini sering digunakan untuk membuat proses pembicaraan hal penting lebih intim. Sekali lagi, nuansa yang dibawahkan tercipta dari kursi kulit berwarna putih dan ornamen kayu yang mengkilap. Selain mewah, tentu saja mobil ini sangatlah aman. Fitur keamanannya mencakup seluruh aspek yang butuh dilindungi. Mulai dari jendelanya anti peluru, bodi lapis baja, sasis anti bom dan ranjau, serta ban karet padat yang tetap mampu mempertahankan kecepatan hingga 100 km per jam meskipun nih sudah menginjak ranjau paku. Fitur keamanannya tidak cukup sampai di situ, karena saat bepergian, Putin akan berada dalam sebuah konvoi keamanan yang tentu saja melibatkan kendaraan lapis baja lainnya yang berisi pasukan terlatih pilihan Putin. Belum lagi nih, supir yang dipilih untuk mengantar Putin sudah dipastikan menjadi bagian dari pasukan khusus Rusia yang Putin percaya. Mobil kepresidenan yang digunakan oleh Putin ini memang sangat eksklusif bagi Putin. Makanya, saat bepergian ke negara lain, mobil ini secara eksklusif diangkut menggunakan pesawat angkut militer Rusia. Selain menggunakan mobil untuk bepergian di darat, Putin juga ternyata menggunakan transportasi lainnya, yaitu menggunakan kereta. Kereta kepresidenan Rusia dikenal dengan nama Ghost Train. Dalam beberapa tahun terakhir, kereta memang menjadi alat transportasi pilihan Putin karena dianggap lebih aman dan tidak rentan diserang seperti pesawat udara. Dari apa yang diketahui, kereta yang digunakan Putin sudah memiliki gerbong lapis baja yang mampu menahan serangan sekelas rudal anti-tank. Kemudian, sasis yang digunakan juga sudah anti ranjau dan juga bom. Jika sesuatu terjadi pada Putin, dia bisa mengakses sebuah modul komunikasi canggih yang disematkan dalam kereta. Dalam sekali komando, Putin bisa membuat jet tempur Rusia terbang untuk melakukan pengamanan pada kereta khusus yang digunakan. Kegilaan dari kereta hantu milik Putin ini bukan cuma sekedar fitur keamanannya saja, tapi juga datang dari mewahnya interior dan layout gerbong yang digunakan. Karena memang mengejutkan. Ruang makan mewah, kamar mandi mewah, ruang kerja mewah, dan juga kamar tidur mewah sepertinya memang sudah biasa. Namun siapa sangka, kalau masih ada fitur-fitur lainnya seperti gym lengkap, ruang pijit, bahkan hingga ruang perawatan wajah. Nah, di tengah panasnya hubungan Rusia dan dunia barat serta Amerika, dan terbukanya dukungan Rusia pada Hamas dan juga Iran, tentu tidak ada yang menduga kalau Putin malah masih sempat melakukan perawatan wajah. Oke, itu tadi bagaimana fasilitas mewah yang digunakan Vladimir Putin saat bepergian untuk tugas negaranya. Totalitas Rusia dalam memberikan jaminan keselamatan pada Putin memang patut dicontoh oleh banyak negara.
Keselamatan kepala negara memanglah sangat penting, apalagi di dunia yang kurang stabil seperti sekarang. Sekali kepala negara meninggal, negaranya bahkan bisa mendapat guncangan politik ekonomi yang begitu dahsyat. Ya, pokoknya bravo lah untuk Rusia dalam menyediakan fasilitasnya bagi Putin.